tentang pelabelan, dan yang ketiga tentang elemen desain dan alat bantu display. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu barang-barang industri. Jadi barang-barang industri adalah barang-barang yang dibeli dan diproses kembali untuk memenuhi kebutuhan industri. Barang-barang industri juga dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah bahan dan suku cadang, yang kedua bahan baku, yang ketiga bahan setengah jadi, dan yang keempat suku cadang itu sendiri. Yang kedua adalah barang modal. Barang modal adalah seluruh barang yang digunakan untuk proses produksi dan dapat menghasilkan produk jadi. Barang modal dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah instalasi, yang kedua adalah peralatan ekstra atau tambahan, dan yang terakhir adalah pembekalan dan pelayanan. Dan yang ketiga adalah barang-barang konsumsi. Barang-barang konsumsi adalah barang-barang yang dikonsumsi oleh diri sendiri maupun oleh keluarga. Barang-barang konsumsi diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah barang-barang kebutuhan sendiri, yang kedua barang-barang yang dipilih-pilih, dan yang ketiga adalah specialty goods. Baik, materi yang kedua adalah pelabelan atau label. Pelabelan atau label itu sendiri diartikan sebagai tulisan gambaran atau kombinasi keduanya yang disertai pada kemasan produk dengan cara dimasukkan ke dalam atau ditempelkan dan dicetak. Baik, bagian kedua adalah tujuan dan fungsi label. Tujuan pelabelan atau label itu sendiri adalah untuk mempermudah transaksi dengan proses komputerisasi melalui pengodean barang dalam bentuk barcode. Sedangkan fungsinya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah menjadi bentuk perlindungan dari pemerintah kepada konsumen. Yang kedua, dengan meletakkan label sesuai dengan peraturan, berarti produsen memberikan keterangan yang sesuai agar konsumen dapat memilih, membeli, serta meneliti secara bijaksana. Dan yang ketiga adalah label merupakan jaminan bahwa barang yang dipilih tidak berbahaya apabila digunakan. Sedangkan yang keempat dan yang terakhir adalah label merupakan alat promosi terhadap barang tersebut. Baik, yang ketiga adalah jenis-jenis label atau barcode. Jenis-jenis label atau barcode dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah label merek atau brand label. Yang kedua adalah label tingkatan mutu atau grade label, dan yang terakhir adalah label deskriptif atau deskriptif label. Baik, yang keempat adalah jenis-jenis pelabelan di supermarket. Jadi jenis-jenis pelabelan di supermarket dibagi menjadi beberapa jenis pelabelan. Yang pertama adalah pelabelan produk sport, yang kedua pelabelan produk non-food, yang ketiga pelabelan produk household, dan yang keempat adalah pelabelan produk stasioner. Baik, materi yang terakhir adalah elemen desain dan alat bantu display. Yang pertama, elemen desain toko terdapat 6 elemen utama, yaitu tata ruang, pencahayaan, warna musik, aroma, suhu atau temperatur. Yang kedua adalah mengidentifikasi elemen desain ruang. Terdapat beberapa elemen desain ruang, yaitu display, grafis, merchandising, dan point of sale atau sering kita tahu sebagai POS. Baik, yang ketiga adalah mengidentifikasi elemen warna. Penggunaan warna yang tepat akan memberikan kepercayaan, bahkan mendorong konsumen untuk tanpa berpikir panjang membuat keputusan pembelian di toko. Ada 4 dampak